Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Molina. Di sini saya MPM 2408260008 yang akan menjelaskan tentang blok Basic Endocrine and Metabolism. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu metabolisme lipid khusus. Pertama yaitu fosfolipid. Fosfolipid adalah jenis lipid kompleks yang menjadi komponen utama membran sel. Mereka memiliki kepala yang larut air atau hidrofilik dan ekor yang tidak larut air atau hidrofobik, sehingga bisa membentuk lapisan ganda lipid dalam sel. Nah, fungsi utama fosfolipid ini yaitu menjaga struktur dan fleksibilitas membran sel, menyediakan asam arakidonat, bahan dasar untuk pembentukan prostaglandin, berperan dalam proses pembekuan darah dan aktivitas enzimatik. Lalu ada biosintesis fosfolipid. Nah, fosfolipid disintesis dari gliserol, 3-fosfat dan asam lemak membentuk fosfatidat. Lalu diubah menjadi berbagai jenis antara lain fosfatidilkolin dari kolin. Baru ada fosfatidilethanolamine dari etanolamin. Baru ada lagi fosfatidiseril dari fosfatidilethanolamine tambah serin. Setelah itu ada fosfatidilinositol dari CDP diakleserol dan juga inositol. Setelah itu ada kardiolipid ditemukan di mitokondria. Baru ada plasmalogen dan PAF atau platinum activating factor berperan dalam agregasi platelet dan sinyal seluret. Baru ada degenerasi. Fosfolipid dipecah oleh enzim fosfolipase. Produk degenerasi digunakan ulang atau dibuang melalui proses metabolik. Sphingolipid. Nah, sphingolipid adalah kelompok lipid yang tidak mengandung gliserol, melainkan sphingosine sebagai rangka dasarnya. Banyak ditemukan di jaringan saraf dan membran sel, terutama sistem saraf pusat. Nah, sistem sintesis sphingolipid yaitu pertama ada sphingosine terbentuk dari serin dan juga palmitoyl CoA. Baru ada ceramide dibentuk dengan menambahkan asam lemak ke sphingosine. Yang ketiga yaitu ada sphingomyelin dibentuk dari ceramide dan fosfatidilkolin. Baru ada degenerasi sphingolipid. Nah, dipecah oleh sphingomyelinase menjadi ceramide dan fosforidikolin. Baru ceramide ini akan dipecah lebih lanjut menjadi sphingosine dan asam lemak. Yang ketiga yaitu ada glikolipid. Nah, apa itu glikolipid? Nah, glikolipid adalah lipid yang mengandung satu atau lebih gula sederhana seperti glukosa dan juga galaktosa yang menempel pada ceramide. Tidak mengandung fosfat. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada cerebrosid yaitu terdiri dari ceramide dan juga glukosa atau galaktosa. Yang kedua itu ada ganglioside yaitu cerebrosid dan juga asam sialat. Baru yang ketiga yaitu fungsi glikoprotein. Nah, komponen penting membran saraf dan otak, berperan dalam pengenalan sel dan juga sinyal antara sel. Penyakit yang terkait yaitu ada kelainan genetik karena defisiensi enzim menyebabkan penumpukan glikofosfolipid dalam sel, yaitu ada disase yaitu diferensi enzim heksosaminidase A. Baru ada glucer disase yaitu diferensi glukocerebrosidase. Baru ada neamapikdiase diferensi sphingomyelinase. Yang keempat yaitu ada asam arakhidonat. Apa itu? Yaitu asam arakhidonat adalah asam lemak tak jenuh yang bersifat di membran sel sebagai bagian dari fosfolipid. Fungsinya yaitu sumber utama eikosanoid yaitu prostaglandin, baru ada leukotriene, baru ada trombosan. Nah, peran penting dalam peradangan nyeri, pembekuan darah, asam arakhidonat diperoleh dari asam linoleat dalam makanan dan dilepaskan dari membran oleh enzim fosfolipase A2 saat dibutuhkan. Yang kelima yaitu ada kolesterol. Nah, kolesterol adalah lipid sterol penting dalam tubuh. Meskipun sering dianggap buruk, kolesterol dibutuhkan untuk banyak fungsi biologis. Fungsi kolesterol yaitu menjaga stabilitas membran sel, bahan baku pembentukan hormon steroid, estrogen, testosteron dan juga karsitosol. Baru vitamin D, asam empedu. Nah, sumber kolesterol itu ada eksogen dari makanan, daging, telur, produk susu. Baru endogen disintesis di hati terutama dari asetil-CoA. Baru tahap sintesis kolesterol secara umum yaitu pertama, asetil-CoA akan menjadi HMG-CoA, baru menjadi mevalonat
atau enzim HMG-CoA reduktase menjadi target statin. Baru yang kedua yaitu mevalonat akan menjadi isoprenoid. Baru isoprenoid nanti akan menjadi squalena, nanti squalena akan menjadi lanusterol, nanti lanusterol yang akan menjadi kolesterol. Nah, pengeluaran kolesterol ini tidak dipecah menjadi energi, dibuang melalui konversi menjadi asam empedu oleh enzim 7-delta hidroksilase DHT. Asam empedu disimpan di empedu dan dikeluarkan ke usus. Jadi kesimpulannya adalah metabolisme lipid khusus seperti fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, asam arachidonat, dan juga kolesterol sangat penting bagi tubuh. Nah, mereka yaitu menjaga struktur dan fungsi membran, terlibat dalam sinyal seluler dan respon imun, menjadi prekursor bagi molekul penting seperti hormon dan juga eukasinoid. Gangguan pada metabolisme lipid ini dapat menyebabkan penyakit genetik, gangguan saraf, hingga penyakit kardiovaskular. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.